Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Nurul Iman. Nurul Iman itu artinya cahaya iman. Tapi berbeda kalau dalam bahasa Arab, Nurul Iman tidak sama dengan cahaya iman. Itu. Kalau cahaya secara umum ya ruangan yang terang dengan ada cahaya. Tapi kalau Nurul Iman, bahasa dari Al-Quran atau bahasa dari bahasa spiritual, bahwa cahaya itu bukan hanya cahaya yang ada di dunia ini, tapi cahaya yang dihunjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merasuk di hati kita. Pripun kabar, sehat semua? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Kurang berapa hari lagi memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang kita di bulan Zulqa'dah, tanggal pinten? Rata-rata nggak pati hafal. Insya Allah kalau tidak 23, 24 atau 25 Zulqa'dah, bulan ke-11 di dalam bulan Hijriyah, bulan ke-12 Zulhijjah. Jadi tema yang diambil pada malam hari ini secukup waktu, mudah-mudahan nyampe, yaitu tentang tafsir spiritual kurban di dalam Al-Quran. Para jamaah, amaliyah kurban itu termasuk amaliyah yang sangat istimewa. Amaliyah kurban itu amaliyah yang bisa mendekatkan posisi seorang hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amaliyah kurban. Yang kedua, amaliyah kurban itu juga merupakan ciri khas daripada perayaan Idul Adha atau Idul Kurban. Adha itu udhiyah, sembelihan, tapi asal kata duha. Duha itu kan ada sholat duha. Sholat duha itu pagi apa siang? Pagi lah, menjelang siang. Maka penyembelihan hewan kurban dilakukan pada pagi hari. Itu umumnya. Makanya Idul Adha, duha, waktu pagi, penyembelihan di waktu pagi. Jadi bahasa Al-Quran itu bukan sembarang kata-kata, bukan hanya otak-atik matuk, tapi memang sesuatu yang esensi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat yang berkenaan dengan kurban itu minimal ada 3, walaupun kalau disebutkan banyak, dan nanti kita hanya ambil satu poin saja. Yang pertama surat ke-108, surat Al-Kautsar. Bapak Ibu ada yang belum hafal surat Al-Kautsar? Hafal banget Pak Ustadz, itu kan yang paling viral gitu ya. Sholat itu kalau nggak kulhu ya inna atau ina, kalau nggak inna atau ina ya kulhu. Pokoknya bolak-balik itu. Jadi Quran itu seolah-olah hanya 2 surat itu ya, kulhu Allahan sama inna atau ina, yang lain nggak ada. Ya enggak apa-apa wong hafalnya itu, tapi kalau bisa dijadwal. Apalagi anak-anak, terutama ya Bapak Ibu yang punya hafalan Quran, bisa di manage. Misalkan sholat sunnah, apa yang dibaca, ayat apa sampai berapa, runut begitu, sehingga memelihara hafalan Qurannya. Surat 108 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tentang apa? Tentang firman Allah mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Ada kata-kata nahar. Ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Nahar itu artinya menyembelih, memotong. Menyembelih hewan kurban, memotong leher sapi, memotong leher kambing, memotong leher unta, bahimatul an'am, binatang-binatang ternak untuk dikurbankan. Nah, para jamaah, surat Al-Kautsar itu membicarakan tentang nikmat. Sungguh kami Allah telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Kita pikir-pikir, bener dah, Gusti Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Kok kayaknya belum ya? Sudah apa belum? Utang masih banyak, itu kan. Kan masih banyak orang yang belum punya rumah, itu kan. Masih hidupnya susah. Tapi Allah memaklumkan, sungguh kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Para jamaah, orang yang bisa mengenal, melihat nikmat Allah adalah orang-orang yang bisa bersyukur atas nikmat. Orang itu, sebesar apapun nikmat yang telah Allah anugerahkan, tidak ketemu rasa syukur kepada Allah, ya tetap kurang. Jadi diberikan nikmat sudah besar saja, kalau tidak ketemu syukur, seolah-olah tidak ada nikmat Allah itu. Maka kata Allah, temui nikmat Allah itu dengan bersyukur. Maka kalau engkau sanggup bersyukur atas nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum, engkau akan ditambah nikmat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah apa? Ditambah nikmat oleh Allah. Kesadaran tentang iman, kesadaran tentang mempersiapkan yang terbaik bekal untuk akhirat. Kalau hari ini ada orang diberikan sakit yang sangat, belumlah. Beda dengan Nabiullah Ayub alaihissalam. 3/4 atau 2/3 dari kehidupannya sakit. Sisanya yang 1/4-nya sehat. 3/4-nya sakit. Tapi karena beliaunya ketemu rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah memberikan kesembuhan dengan keajaiban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang diberi nikmat oleh Allah, tuntutannya 2. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi orang itu kalau ketemu syukur tentang nikmat yang diberikan oleh Allah, tuntutannya 2. Pertama, tunaikan sholat. Maka orang yang belum sholat, jangan-jangan dia belum ketemu syukur, sehingga merasakan hidupnya susah, tidak pernah ada nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kita panjenengan semua merasa nikmat itu banyak karena ketemu syukur, insya Allah sholatnya ditegakkan, dibangun terus sholatnya. Maka fasalli li rabbik, tunaikan sholat karena Allah. Yang kedua, wanhar, dan berkurban. Maka orang yang menemui atau menemukan dirinya telah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, maka 2 hal yang harus ditunaikan: menjalin hubungan yang baik dengan Allah, wujudnya sholat; membangun jalinan yang baik dengan sesama makhluk Allah, terutama manusia, wujudnya berkurban. Itu surat Al-Kautsar. Yang kedua, surat As-Saffat. Ayatnya ayat ke-102 sampai ke-107. Itu tentang prosesi Nabiullah Ibrahim alaihissalam
mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, sampai kemudian diganti kurban Ismail itu dengan kurban bidzibhin azim, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti Ismail kecil yang sudah ikhlas disembelih oleh ayahnya, diganti oleh seekor gibas atau kambing yang besar warna putih yang indah. Lalu yang ketiga, surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai dengan ke-32. Ini ayat tentang manusia pertama yang berkurban, yaitu putranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Termasuk apa yang dilakukan oleh anak-anak Adam ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan saya momen yang singkat ini akan mengambil ayat yang terakhir Al-Maidah ayat 27 sampai 32 secukup waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Al-ayah. Watslu alaihim. Watslu itu asal kata tala yatlu tilawatan, artinya mengikuti. Dalam Quran terjemah itu kabarkanlah, ceritakanlah, bacakanlah tentang kisah yang ada dalam Al-Quran. Watslu, ceritakanlah. Watslu itu asal kata tilawah, artinya mengikuti. Ada ulama yang mengatakan watlu itu ya tilawah sama dengan artinya membaca. Tala yatlu tilawatan, membaca. Tetapi tuntutannya sesuatu yang dibaca harus runut, nyambung, sehingga diikuti kisah itu. Lalu kemudian sesuatu yang diikuti itu pesannya apa untuk diamalkan, itu namanya tilawah. Watslu. Beda dengan qiraah. Asal kata qara'a, yaqra'u qira'atan, artinya sama, membaca. Ada tilawatil Quran, ada qiraatil Quran, sama membaca Al-Quran. Esensinya kalau tilawah sesuatu yang dibaca, diikuti maknanya, lalu dipahamkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu tilawah. Tapi kalau qiraah sekedar baca saja, hanya melagukan saja, itu qiraah. Makanya tidak ada musabaqah qiraatil Quran, yang ada musabaqah tilawatil Quran. Apa? Punya tujuan misi yang besar. Para peserta MTQ, Dewan Hakim, Dewan Juri MTQ bukan hanya orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi mereka lah orang-orang pengamal daripada Al-Quran. Itu harapannya begitu. Tilawah. Watslu alaihim, kabarkanlah, bacakanlah cerita ini, sampaikanlah cerita ini alaihim, atas mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu dalam beberapa kitab tafsir yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Tapi kalaupun Al-Quran berbicara tentang orang Yahudi, maka ini juga berlaku bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Coba bayangkan, di dalam Quran itu menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman, menceritakan sifat-sifat orang munafik, menceritakan sifat-sifat orang mukmin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberitahu atau tidak diberitahu, diberi peringatan atau tidak, atau engkau biarkan, selamanya dia tidak akan beriman kepada Allah. Itu ayat ada di dalam Al-Quran menjelaskan tentang karakter orang-orang kafir. Apa gunanya kok ada di Quran ini tentang karakter orang kafir? Yang baca Quran siapa? Orang Islam. Tapi kenapa di Qurannya orang Islam dijelaskan tentang orang munafik, tentang orang kafir? Kenapa? Ini bukan untuk mereka, yang baca orang Islam. Maka Quran yang kita baca ketika menjelaskan tentang sifat orang munafik, sifat orang kafir, artinya apa? Jangan sampai engkau yang mengaku iman kepada Allah memiliki sifat-sifat sebagaimana orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Bebaskan dirimu, iman kepada Allah yang sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Jadi orang mukmin itu diberitahu, diingatkan, alhamdulillah terima kasih atas nasihatnya. Tapi kan banyak orang itu diberi nasihat oleh orang lain tersinggung. Kon wong di nasihat-nasihat barang, orang kampung yang ono tersinggung. Hati-hati. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, watlu alaihim, kisahkan, bacakan kisah ini kepada mereka. Naba abnai Adam. Naba itu artinya cerita yang sangat besar, kisah yang sangat agung. Naba itu kan ada dalam bahasa keseharian, ada berita baru namanya hadas atau hadis. Hadasana, periwayatan tentang hadis, informasi yang baru itu hadis itu berita baru. Ada khobar itu berita biasa. Kalau di kita namanya surat kabar. Surat kabar, orang yang menyampaikannya disebut wartawan. Naba itu berita besar, berita agung, sangat penting. Berita ini mendunia, dan berita ini relevan dengan kehidupan umat manusia. Itu naba. Ada berita besar, misalkan Presiden Amerika, itu berita internasional, tapi relevansinya dengan kehidupan kita apa? Tapi kalau naba, kisah ini kisah yang besar, kisah yang agung, relevan untuk kehidupan kita, maka orang yang menyampaikan naba disebut nabi. Jadi nabi itu menyampaikan berita besar, bukan berita remeh-temeh. Itu nabi. Jadi kalau nabi itu sesuatu yang dia sampaikan ini, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara itu menurut hawa nafsu, tidak, tapi sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Itu nabi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka bagaimana sikap kita kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bagaimana sikap kita? Sama dengan sikap kita ketika dibacakan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan dia. Wa ansitu, diam, dan kemudian kau tadaburkan kalimat-kalimat, engkau tadaburi dalam hatimu, engkau agungkan apa yang kau dengar itu. Jadi perhatikan, dengarkan, ikuti, lalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sikap seorang mukmin ketika naba, berita yang datangnya dari Al-Quran. Berita besar ini siapa jamaah? Watlu alaihim naba abnai Adam. Ternyata berita besar yang agung ini mengenai kedua anak Adam, namanya Qabil dan Habil. Dalam beberapa kajian riwayat hadis, saya belum menemukan secara kuat
siapa di antara Qabil dan Habil ini yang menjadi kakaknya siapa, adiknya siapa. Yang jelas mereka bersaudara, anaknya Nabi Adam. Para jamaah, Nabi Adam punya seorang istri namanya Siti Hawa, Sayyidatu Hawa. Siti Hawa ini 20 kali hamil, 20 kali melahirkan, anaknya kembar, sepasang, laki perempuan, laki perempuan. Ibu pernah berapa kali melahirkannya? 20 kali kembar. Yang ke-21 tunggal, yang kemudian menjadi nabi, yaitu Nabi Syis alaihissalam. Di antara kembaran ini yaitu Qabil dan Habil. Qabil itu sekembaran dengan seorang wanita cantik pakai jelita, yaitu Iklimia atau Iklima. Kembarannya Habil Labuda, atau ada yang menyebutnya Layuda. Dia tidak cantik. Saya tidak menyebutkan jelek ya, tidak cantik. Kenapa? Kalau cantik itu relatif, kalau jelek itu pasti. Ganteng itu relatif, tapi jelek itu pasti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka sudah dewasa, lalu mendapatkan perintah bahwa syariat yang berlaku pada zaman Nabi Adam, mereka harus menikah dengan silang. Alhasil, Habil harus menikah dengan Iklima yang cantik. Qabil dijodohkan dengan Labuda yang tidak cantik. Maka tidak terima ini Qabil. Itu kisah awalnya. Tidak terima. Dia protes kepada ayahnya Nabi Adam. Ayah, apa yang ayah lakukan ini sungguh sangat tidak adil. Kenapa saya harus menikah dengan Labuda yang tidak cantik? Bukankah jarakku dengan Iklima lebih dekat daripada dengan Labuda? Karena Iklima kembarannya, sepasang waktu lahir. Apa yang terjadi? Protes anaknya itu, Qabil. Maka kemudian dawuh dari Allah, perintah Allah kepada mereka berdua, mereka harus berkurban. Harus berkurban. Habil itu seorang pemuda yang memiliki fisik yang sangat kuat, sahibul ghanam. Dia seorang peternak, sukses. Qabil sahibu zar'in, seorang pekebun, petani, dan dia juga sukses. Kata Allah oleh ayahnya Nabi Adam, okelah kalau begitu, berkurbanlah kalian untuk Tuhanmu. Nanti siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dia berhak untuk menikah dengan Iklimah. Semacam dibikin sayembara gitu untuk mereka berdua agar berkurban. Lalu apa yang mereka lakukan? Para jamaah, ternyata dua orang ini memiliki karakter berbeda antara Qabil dengan Habil. Maka dikumpulkanlah hasil panenan dari hewan-hewan ternak yang banyak itu, dicari yang paling gemuk, dicari yang paling sehat, dicari yang paling indah dipandang, diambillah warna putih seekor kibas yang besar. Maka dikurbankan oleh Habil, ditaruh di atas bukit atau di atas gunung. Dalam sebuah tafsir dikatakan, Qabil itu berkurban dengan hasil panenan dari sekian tanaman yang dia panen, dicari yang terbaik, dipilih yang sudah dimakan ulat, yaitu jagung. Dalam tafsir itu Qabil berkurban dengan setumpuk jagung yang sudah mulai ada ulat-ulatnya. Itu yang dia kurbankan, ditaruh di atas bukit. Tradisi waktu itu Allahu a'lam, karena kita tidak tahu, nanti akan dilalap, diambil oleh api, naik ke atas, dibawa ke surga. Allahu a'lam. Ternyata begitu ditengok, kambingnya Habil tidak ada, sementara jagungnya Qabil masih ada. Artinya
kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Habil memberikan nasihat, "Hei Qabil, kenapa kau kurbankan sesuatu yang kau sendiri tidak akan mau menerimanya?" Pak, Bu, kita kalau beri ke orang umumnya sisa. Umumnya yang kita berikan ke orang itu sisa. Ya walaupun bolehlah mugo-mugo jadi amal gitu ya. Di jalan ngasih 2.000, padahal uang 2.000 lu panjenengan untuk apa? Biasanya panjenengan belanja minimal uang berapa? Ini ke masjid bawa uang apa anda ya? Dicek satu persatu. Ustaz Yusuf Mansur lah. Cek satu persatu. Jadi kalau bawa uang 125.000, kira-kira kalau ada kotak infak jalan, yang diambil dikeluarkan yang mana? Yang 100, yang 20 apa yang 5.000? Umumnya 5.000. Itu nanti Qabil kenanya itu. Itu Qabil begitu. Qabil mengorbankan hasil panenan berupa jagung yang sudah banyak ulatnya. Secara logika dia sendiri tidak butuh yang seperti itu. Sekarang tengok lemari Bapak Ibu, lemari pakaian sudah penuh apa masih kosong? Lalu pakaian Bapak Ibu yang sudah tidak terpakai, yang masih layak pakai, itu didiamkan saja. Ayo di laundry, bungkus bagus-bagus, kasihkan ke orang yang butuh. Walaupun panjenengan sudah tidak memakainya, daripada, tapi niat karena Allah. Sekecil apapun amal baik, mudah-mudahan Allah yang membesarkan amal itu. Tapi kalau itu hanya nandon di lemari, itu besok akan bertanya kepada Allah, aku tidak diberdayakan oleh si tuanku, berlama-lama aku di dalam, tidak dimanfaatkan, sementara banyak orang menangis bekerja untuk membeli selembar kain menutup tubuhnya. Lalu Qabil dinasihati oleh Habil, kenapa kau kurbankan yang tidak baik, bukan yang terbaik? Marah Pak. Qabil marah kepada Habil, balik nanya, Habil, sekiranya yang kau kurbankan itu hewan yang sakit kurus, tentu dua-duanya pasti diterima oleh Allah. Malah dibalik seperti itu. Karena kemudian semacam sayembara atau kurbannya Habil diterima, berarti Habil berhak atas iklima yang cantik. Maka kemudian Qabil berkata, "Hai Habil, akan kubunuh engkau." Nah itu, para jamaah, bayangkan Qabil Habil ini anaknya Nabi loh. Anaknya Nabi, bersaudara, punya hati dengki, ingin bunuh. Bapak Ibu, anaknya siapa? Kita menjamin sebagai orang baik, orang soleh gitu. Masya Allah, anaknya Nabi ada yang gagal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka seorang ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah kitabnya Al-Hikam, juga para sahabat Nabi berseiringan kalimatnya, dari Sufwan bin Uyainah berkata, "Man asyraqat bidayatuhu faqad asyraqat nihayatuhu." Siapa yang permulaannya bersinar, bercahaya, maka pengakhirannya dia akan bercahaya. Siapa yang di awalnya baik, insya Allah di penghujungnya dia akan baik. Permulaan bersinar yang baik itu apa? Itu adalah hati yang bersih, amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, siapa yang menanam dengan bibit yang unggul, insya Allah akan panen dengan pengenan yang luar biasa. Kita ini Pak, kalau niatnya berangkat ke masjid, niatnya mau ta'lim, niatnya melakukan amal apapun, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti panjenengan melakukan amalan tersebut akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya.
dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik, maka butuh niat yang baik. Sebaliknya, orang itu kalau hatinya kotor, jealousy, iri hati, itu yang menjadi pemicu iri hati, muncul kedengkian. Apa yang dilakukan dalam kehidupannya pasti rusak, pasti buruk. Itu yang menimpa Qabil. Qabil itu memandang nikmat yang didapatkan oleh Habil, enak kon Habil, ento sing ayu, enak kon Habil, kurbanmu diterima, lah kurbanku, lah bagianku ento sing elek, tak bunuh kau. Para jamaah, itu di kalangan orang-orang soleh ada seperti itu, di anak Nabi, dan para sahabat pun pernah. Rasulullah pernah memenuhi 7 kabilah. 7 kabilah itu 7 rombongan berunta dengan wadah-wadah yang siap untuk menerima isi, dan Nabi mendapatkan amanah untuk memenuhi 7 kabilah itu. Maka wadah-wadah dari 7 kabilah itu diisi hasil panenan, gandum, kemudian permata, hasil laut dan sebagainya, dipenuhi 7 kabilah ini. Para sahabat yang menyaksikan betapa baiknya Rasulullah, terbelalak mata mereka dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau kana hadhil amwal." Kata sahabat, "Ya Nabi, ya Rasulullah, jika sekiranya harta-harta itu milik kami, lana. Jika harta-harta yang kau berikan kepada orang Yahudi itu, kau berikan kepada kami para sahabat-sahabat ini, la taqawwaina biha, tentu kami akan jadi kuat ya Rasulullah. Wa anfaqnaha fi sabilillah, dan kami akan menginfakkannya di jalan Allah. Kenapa engkau penuhi mereka, tidak diberikan kepada kami?" Sahabatiku meri, iri hati. Kenapa Nabi itu kok memberikan kepada orang-orang Yahudi, memenuhi kebutuhan mereka, kok tidak diberikan kepada kami sahabat-sahabat ini? Iri. Dijawab oleh Allah, diturunkan ayat Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 87-88. "Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim." 87. Allah menjawab atas apa yang disampaikan para sahabat ini. Kata Allah, "Bukankah kami telah menurunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, surat Al-Fatihah, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang agung." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang iman diberikan Ummul Quran Al-Fatihah, Al-Quran yang utuh, satu Quran 30 juz itu Quran yang agung, cukup untuk memberikan kemuliaan kedudukan orang mukmin melebihi dari apapun. Itu Allah ingatkan kepada sahabat yang meri tadi, yang iri kepada Rasulullah itu. Hei sahabat, bukankah di dadamu ada Al-Fatihah, ada Al-Quran? Hiduplah dengan Al-Quran, dengan petunjuk Allah, engkau akan mulia, bukan hanya di dunia, mulia dunia dan akhirat. Kenapa kau iri dengan hitungan harta seperti itu? Berapa banyak 7 kabilah yang dipenuhi oleh Rasulullah. Ini tidak seberapa timbangan Al-Quran yang ada di dadamu itu memuliakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu 88-nya, la tamudanna ainaika, jangan kau panjangkan matamu. Mata kita Bapak Ibu bisa panjang, ya gini-gini aja. Maksudnya apa? Jangan kau panjangkan matamu. Kita ini kalau lihat nikmat orang terbelalak, enak kok uripmu. Kita ini sudah punya kendaraan baru, lihat orang lain punya kendaraan baru yang kelasnya lebih tinggi, oh keren, terbelalak. Atau apalah, orang yang selalu melihat
melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu membuat dirinya menjadi kecil. Hati-hati, kata Allah, ketika engkau punya sikap seperti itu, engkau sendiri telah melupakan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau telah sia-siakan nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan engkau tidak melihatnya sama sekali karena tertutup hatimu ketika engkau melihat nikmat orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada penjual hewan kurban orang Malaysia. Di Malaysia itu ada dari suku Melayu, ada dari kelompok Bangladesh. Orang Bangladesh di Malaysia hidupnya tidak kaya-kaya amat, sederhana, miskin bahkan. Orang Melayu kaya-kaya. Kata penjual hewan kurban ini, ada dua karakter berbeda di antara mereka. Ketika orang Bangladesh datang ke tempat dia menjual hewan kurban, dia tanya, "Pak, mana hewan kurban yang paling besar, harganya yang paling mahal?" Itu yang dia tanya. Sementara orang Melayu, dia datang, dia cari mana hewan kurban yang agak-agak kecil, yang agak murah gitu. Saya pikir kok hampir sama dengan di Indonesia gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, secara fikih kewajiban Quran bagi yang mampu secara fikih, satu orang seekor kambing secara fikih. Tetapi secara spiritual, secara keimanan, kecintaan kepada Allah, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam setiap tahun 100 ekor unta lebih dikurbankan. Bukan ukuran ekor loh, satu orang seekor kambing. Bukan fikih, tapi bagaimana kecintaan kepada Allah. 100 ekor unta lebih, semua disembelih di hari raya kurban dan yaumun nahar, yaumut tasyrik. Kenapa? Betapa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sesumbar kepada Allah, "Wahai Allah, jangankan unta, engkau minta untuk dikurbankan. Bila engkau perintahkan untuk nyembelih anak, akan aku sembelih." Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Kan gitu Bapak Ibu biasanya, "Ya Allah, aku akan nyumbang masjid kalau aku SOG." Sudah kaya masih belum terasa kaya, sehingga nggak nyumbang-nyumbang. Iseng. Ya Allah, la tamudanna ainaika, jangan kau panjangkan matamu. Itu yang membuat engkau iri hati. Lalu kemudian ada kebencian dan kedengkian. Itu sangat merepotkan apa yang ada di negeri kita. Masya Allah, kalau di medsos ya panjenengan buka di Facebook apa, ada kajian, oh Masya Allah, para netizen, para komentator itu semua bertengkar. Mudah-mudahan jamaah Nurul Iman jangan ikut-ikut lah, ikut ngomentari bertengkar. Masya Allah, kenal aja belum sama dia sudah bertengkar. Betapa lemahnya iman kita. Di mana rahmat Allah akan kita dapatkan kalau hidup saling mencaci gara-gara beda pendapat? Silahkan beda pendapat saja, dan kita berpositif thinking. Orang yang berbeda pendapat itu dia punya pimpinan yang setiap orang yang beda pendapat itu pasti punya dalil yang dia pegang, walaupun mungkin kita berbeda tentang dalil yang dia pakai. Udah positif saja, ngapain susah-susah hidup ini? Jangan terlalu mengklaim kebenaran, gak usah. Yang penting ahlu sunnah wal jamaah, 4 ulama besar itu punya dalil semua, dan beda pada satu sisi. Mereka berbeda pendapat, dan beda pendapat itu punya dalil. Orang awam mengatakan kalau beda pendapat, kon melo sopo, melo Quran hadis wae. Ngomong bodoh loh Quran hadis. Bagaimana bisa Quran hadis belajar aja enggak? Orang yang kembali kepada Quran hadis itu orang yang memang ngerti. Bahkan ada yang ekstrim. Kenapa harus kembali kepada Quran hadis? Orang yang kembali itu jalannya nyasar tadinya. Wah, aku nggak nyasar kok. Ngapain suruh kembali? Ayo, apa kira begitu? Kembali kepada Quran dan hadis. Ngapain kembali? Wong kita masih tetap di jalannya kok.
Ini iri dengki itu sehingga memunculkan hal-hal buruk, baik pandangan matanya, ucapan kata-katanya, bahkan tindakannya itu kehilangan atau dicabut rahmatnya oleh Allah. Panjenengan kalau ada iri dengki, ketemu orang itu nggak suka, itu benci, kan nggak sopo-sopoan. Semales pak, lapo, kan lebaran kemarin, ya sudah saling maafkan, tapi kalau ketemu nanti dulu. Masya Allah, di dunia sudah susah, bagaimana di akhirat pak? Enakkanlah hidup di dunia ini dengan rahmat Allah, agar kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, la tamudanna ainaika, jangan panjangkan matamu melihat nikmat yang diterima oleh orang lain, sebab itu menyebabkan engkau tidak bisa melihat nikmat yang Allah berikan kepadamu. Masya Allah, niat itu harus karena Allah. Wong iku lho nganggur, kok iso kurban sapi? Aku nggak mau kalah, aku tak tuku sapi loro sing gede. Niatnya karena siapa? Karena pesaing. Ya mungkin oke lah, tapi jangan menjadi finish itu diniatkan begitu. Ya Allah, nikmat yang kau berikan kepadaku begitu besar. Orang yang di bawahku bisa menyatakan nikmatnya yang begitu besar, bisa berkurban sapi. Betapa nikmatku yang kau berikan kepadaku begitu lebih besar daripada dia. Seharusnya aku yang harus lebih besar nikmat itu. Aku lakukan ini semata-mata ketaatanku kepadamu ya Allah, bukan karena aku merasa tersaingi oleh dia. Bersihkan itu kalimat-kalimat itu, kunjamkan di hati kita. Makanya orang yang hatinya bersih itu selalu memperbaiki apa yang dia akan lakukan, di mana posisi hatinya, bagaimana dia meniatkannya, harus benar. Innamal a'mal binniyat, setiap amal tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap urusan apapun tergantung niatnya. Kalau niat karena Allah, insya Allah amalannya nyampe ke Allah. Maka di bulan Zulhijjah besok persiapkan, mau kurban apa kita? Kurban perasaan. Janganlah, kurbankanlah yang apapun yang terbaik untuk Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berat memang, tidak akan akan sampai ke dalam derajat kemuliaan kebaikan di sisi Allah sehingga engkau sanggup menginfakkan sesuatu yang paling engkau cinta. Wangel itu. Ya Allah, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita berbuat baik sekecil apapun, niat karena Allah Ta'ala. Dan Allah akan selalu membesarkan amalan yang kecil itu kalau kita ikhlas. Seberapa besar apapun yang kita lakukan tapi tidak ikhlas karena Allah, itulah penggagal daripada amal. Sekalipun di dunia masih manfaat, jadi takmir. Wis tuku sing gede harus ikhlas takmir, gak ate ikhlas-ikhlasan. Sing penting kurbannya gede, manfaat kangge warga. Menangan takmirnya, pengurusnya. Ikhlaskan urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi kalau hewan kurbannya besar, kan bisa dimanfaatkan untuk warga, dagingnya lebih banyak, itu kan. Motivasilah terus niat karena Allah. Oleh karena itu, Masya Allah, kalau kita berbicara tentang nikmat, sebenarnya Isa jam pinten? Udah masuk ya? Belum. Nah ini sudah peringatan. Jadi sebenarnya manusia itu, Bapak Ibu, tidak mau taat kepada siapapun. Kita ini sebenarnya gak mau diatur. Kita ini sebenarnya gak mau diatur, maunya kita yang atur. Maka apa yang menjadikan kita mau diatur? Bapak Ibu manut neng sopo, orang yang banyak ilmu, alim, orang alim, atau orang yang punya kekuasaan, itu bisa manut. Allah itu al-alim, Allah itu alim, Allah itu alam,
Allah itu alimun, alim. Allah itu maha, pengetahuannya sangat luas. Alam, ilmunya Allah itu bukan hanya urusan dunia, semua, sampai bukan urusan ilmu syahadah, ilmu nyata, tapi ilmu yang kita tidak bisa menjangkau, ilmu gaib. Alamul ghuyub, alimun. Allah itu maha mengetahui, dan pengetahuan Allah itu tidak pernah nambah, tidak pernah kurang. Itu alim. Kita ini sama orang, kan kalau kita debat sama, maaf ya, S1 kayak saya debat sama profesor, ya kalah saya, ampun, gitu kan. Sami'na wa ata'na, beda kelasnya kan. Sama orang kaya, oh semua tunduk sama orang kaya, tinggal nunjuk masjid, jadi masjid. Tunjuk lagi apa, jadi. Kalau orang kaya manut semua. Masya Allah. Kenapa kita tidak taat kepada Allah? Yang Allah itu pengetahuannya maha, yang Allah itu kekuasaannya maha, yang Allah itu segala apapun dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa masih banyak orang yang gak mau nurut sama Allah? Mudah-mudahan kaji kita pada malam hari ini tentang tafsir kurban mudah-mudahan menginspirasi agar kita bisa mempersembahkan yang terbaik dari kurban kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haq wa billahi hidayah wa taufiq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.